Jam disita, Sarwenda siap angkat kaki. Ini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Ternyata terancam disita oleh bank. Akibat hukumnya adalah aset Anda akan dilelang. Kamu tahu berapa biayanya? Berapa biayanya apabila aset Anda dilelang? Biayanya bisa antara 7-10%, termasuk biaya lelang dan honor kurator. Ya, dan biasanya aset yang dilelang lakunya sering di bawah harga pasar. Bahkan menurut teman saya kurator, hampir 90% lelang itu lakunya jauh di bawah harga pasar. Bayangkan penderitaan saudara sebagai debitur. Sudah harga lelangnya jauh di bawah pasar, harga lelang agunan saudara. Sudah itu dari harga lelang harus habis 7-10% untuk membayar biaya lelang dan honor kurator. Sisanya akan dipakai untuk membayar bank. Akhirnya, walaupun harta saudara sudah dilelang, tapi tidak cukup membayar hutang bank. Anda masih terutang. Gue bilang juga apa? Mengejutkan. Rumah Sarwenda terancam disita bank. Perseteruan Ruben Onsu dan juga Sarwenda, mantan istrinya, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini muncul fakta baru, rumah yang ditempati Sarwenda dan juga anak-anaknya terancam disita bank karena masih berstatus agunan pinjaman. Kalau kata kuasa hukumnya, Rumanto dijadikan jaminan utang yang bernilai besar oleh Ruben Onsu. Masalahnya katanya kalau Sarwenda kagak pernah nuntut harta gono gini yang berlebihan. Dia cuma minta tempat tinggal yang layak aja buat anak-anaknya. Tapi katanya Sarwenda udah siap menghadapi kemungkinan buruk kalau misalnya rumahnya benar-benar bakal disita bank. Dia mah siap balik lagi ke kediaman orang tuanya. Dugaan yang katanya Sarwenda ngejar harta dalam proses perseteruan ini udah dibantah sama kuasa hukumnya. Pokoknya ada bukti deh buat mematahkan tudingan itu. Sampai sekarang dari pihak Ruben Onsu belum ada yang buka suara. Nah kalau lupa deh, biasanya kalau ngutang pakai jaminan apa? Yang terkait aset-aset yang bermasalah yang di antara setelah perpisahan ini bang. Itu kan Bang Minola sendiri bilang katanya itu pilihannya dari pihak Sarwenda sendiri bang. Sudah jelasin ya. Nah itu yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi begini, dari 4 aset tidak bergerak, benda tidak bergerak. Ya, di situ ada villa 1, ada apartemen 1, ada rumah 2. Letak 2 rumah ini di Jakarta Selatan. Dari awal kita kemarin sudah tunjukkan bukti chatnya bahwa RO yang memilih asetnya. Nah, kenapa kemarin kami luruskan? Karena di statement sebelumnya oleh kuasa hukum RO menyatakan bahwa klien kami lah yang memilih-milih aset. Kami mau yang ini, kamu yang itu. Bahkan kita udah tunjukkan kemarin bukti chatnya. Jelas bahwa klien kami menolak untuk diberikan sebanyak itu aset. Klien kami bilang hanya butuh 1 rumah saja untuk anak-anak. Itu yang kami jawab kemarin gitu. Jadi ini yang memang kami perlu luruskan, dan memang kalau dibilang klien kami yang pilah-pilah, menyesatkan nggak? Menyesatkan dong. Dan jelas, udah ada bukti chatnya. Artinya begini loh, maksud saya, semua proses yang ada antara klien kami dan klien Bang Minola ini kan mereka sudah ada komunikasi langsung sebelumnya. Ya. Jadi itu juga harus dicek secara utuh juga sama kita sebagai lawyer, ya kan? Kalau dibilang klien kami yang meminta, nggak pernah klien kami meminta harus enggak, ini semua hasil komunikasi, nggak ada. Dan bahkan maaf ya, kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Di mana hutang itu ya yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Ya di dalam kesepakatan RO harus membayar. Oke, ternyata ada beda interpretasi. Menurut kami RO yang harus melunasi, tapi menurut mereka nggak bisa, harus bersama. Ya sudah, Sarwenda dengan tegas menyatakan kepada kami dia mau membayar hutang-hutang terhadap rumah itu. Bayangin tuh, yang harusnya secara chat juga sebenarnya sudah ada itu bahwa sebenarnya Ruben yang menanggung, tapi tiba-tiba minta Wendah yang ngeberesin. Ya bagi 2,5. Secara hukum ada aturannya dibagi 2. Oke, mau dibagi 2. Last minute bicara lagi. Wendah yang harus melunasi semua. Loh ini gimana lagi sih? Saya pertemuan saya dengan Bang Minola, saya sampaikan bahwa awalnya kita minta setengah-setengah, nggak lama ditolak. Maunya klien kami yang membayar. Kurang baik apalagi klien kami, ya sudahlah. Kalaupun memang mau dilunasi klien kami, harus langsung dibalik nama. Itu permintaan. Masih ada lagi, bahkan setelah klien kami memutuskan untuk oke, kita akan lunasi,
Ada lagi tambahannya, minta dikembalikan uang yang sudah dibayar sebelumnya. Coba bayangkan. Yang sudah Ruben bayarkan ke bank itu minta dibalikin. Coba bayangin. Ini apalagi gitu yang mau yang dipermasalahkan oleh pihak mereka ya. Secara real sudah diatur di dalam perjanjian. Kita sudah mengalah, yang akhirnya mereka mau bayar, mereka harus bayar tapi kita bagi dua. Last minute mereka bilang harus Wenda juga yang bayar. Bayangin. Ya, jadi coba kita kembalikanlah seorang ibu ya. Belum lagi kemarin Bang Minola bilang speak up aja kalau berani soal alasan pernikahan. Saya menjunjung tinggi yang namanya privacy klien ya. Kalau itu memang dimintakan oleh klien baru saya akan sampaikan ya, meskipun saya sudah tahu faktanya semua. Dan itu buat saya, seorang ibu diperlakukan itu, seorang perempuan diperlakukan seperti itu, menurut saya ya, itu hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa tahan. Sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Ya, jadi ini bukan masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya, klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin, saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Jangan lagi dipelintir sana, pelintir sini, pelintir sana gitu. Itu kan apa yang gue bilang, Sarwenda tuh semakin diusik, akan semakin terungkap sejumlah fakta-fakta menarik ya. Seperti tudingan yang selama ini ya dinyinyirin oleh para netizen kepada Sarwenda, dibalik Sarwenda ini menikah dengan RO itu hanya cuma butuh harta ya. Melalui pengacaranya Sarwenda ini disampaikan bahwasannya ya terkait dengan perjanjian pembagian aset, disampaikan bahwasannya Sarwenda itu kliennya itu cuman butuh satu rumah saja, dan itu untuk kepentingan anak-anak. Aset-aset seperti villa, apartemen, rempua dan lain sebagainya, Sarwenda ini mengatakan bahwasanya itu merupakan hak dari mantan suaminya itu, begitu. Dia nggak mau itu menjadi atas namanya si Sarwenda. Nah, lalu mantan suaminya Sarwenda ini, si RO ini menjawab, jangan, aku nggak mau, kata kayak gitu. Nah, lalu dibalas lagi ya, ini melalui percakapan ya, lalu dibalas lagi oleh si Sarwenda ini ya, dia itu nggak butuh banyak-banyak rumah, dia cuma butuh satu rumah, dan itu cuma untuk kepentingan anak-anak aja. Lagian juga Sarwenda itu masih punya orang tua, masih punya rumah, dan dia bisa numpang di rumah orang tuanya, seperti itu. Jadi ya, dari konferensi persnya pengacara dari si Sarwenda ini itu sudah terkonfirmasi, sudah terjawab, sudah terbantahkan bahwasanya si Sarwenda ini bukan manusia yang morotin atau yang pencari harta. Dari yang awalnya membahas Sarwenda didatengin debt collector sampai bahas anak dan uang bulanan, buat yang ketinggalan beritanya, di sini gue bakal bantu jelasin secara netral dari kedua belah pihak. Tepatnya di 7 November hari Jumat, rumah Sarwenda didatengin debt collector. Mereka datang untuk menagih uang cicilan mobil yang diatasnamakan oleh mantan suami Sarwenda, yaitu Ruben Onsu. Pengacara Sarwenda juga sudah memberikan pernyataan bahwa betul itu mobil bukan atas nama Sarwenda, bahkan mobil itu dibeli oleh mantan suami Sarwenda, Ruben Onsu, setelah perceraian mereka. Dan ada kemungkinan ada kesalahan dari pihak debt collector karena dari pihak Ruben Onsu sudah menyatakan bahwa tidak ada menyantumkan nama Sarwenda, alamat ataupun kontak pribadi dia. Dari pihak Sarwenda itu sangat menyayangkan karena kenapa nama dia masih disangkut pautkan ke nama mantan suami dia. Mereka juga ada kontakan sama pengacara si Ruben dan menyatakan bila kejadian yang sama terulang kembali atau ada kejadian yang sama mengganggu kehidupan Sarwenda, mereka tidak akan segan-segan mengambil jalur hukum. Dari pihak Ruben sendiri itu menanyakan tujuan Sarwenda untuk mengadakan konferensi pers. Mereka menduga ada tujuan lain dari langkah tersebut, yaitu salah satunya mendiskreditkan klien mereka, yaitu Ruben Onsu. Pengacara Ruben sendiri pun tuh bilang, apakah tujuan kalian tuh buat ngadain konferensi pers itu buat ngeliatin kalau Ruben tuh nggak mampu secara finansial kah? Kan kalau emang tuh salah alamat tinggal bilang kalian salah alamat. Pengacara Ruben akhirnya mengungkit juga masalah uang bulanan yang diberikan Ruben ke Sarwenda. Butuh dicatat, bukti yang diberikan oleh pengacara tersebut itu bukti transfer di tahun 2024, jadi 2025 belum ada yang tahu juga. Beliau juga mengeluarkan statement bahwa Sarwenda itu sering menghalang-halangi anak-anak mereka untuk bertemu dengan Ruben Onsu. Dan juga dianggap Sarwenda itu mengeksploitasi anak mereka karena sampai malam itu bisa jadi anaknya itu ikut nge-live. Di akhir wawancara tersebut, pengacara Ruben Onsu mengeluarkan statement mana masalah yang lebih besar. Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang mengajarkan anaknya bertemu dengan ayahnya. Respon netizen terhadap berita ini tuh sangat pro dan kontra.
Di satu sisi, mereka menyatakan bahwa uang 200 juta yang dipermasalahkan itu sangat-sangat masuk akal. Melihat sekolah anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya, aktivitas anak-anaknya itu. Di sisi lain, mereka juga sangat-sangat menyayangkan sikap Sarwendah kalau memang benar adanya dia tidak membiarkan anak-anak mereka ketemu dengan ayah mereka sendiri. Kalau mungkin kalian ada informasi tambahan bisa langsung komen aja di bawah ya.